Halo sahabat bahasa dan pembelajar bahasa dimanapun kalian berada, bertemu lagi dengan saya Wawan Yulian dalam channel pembelajaran Bahasa Indonesia. Video pembelajaran kali ini kita akan memahami tentang perbandingan antara puisi diafan dan puisi prismatis. Tujuan pembelajaran dalam video pembelajaran ini adalah kalian mampu untuk mengidentifikasi perbandingan karakteristik antara puisi diafan dan puisi prismatis, serta menemukan penginderaan, perasaan, dan pemikiran dalam puisi diafan dan puisi prismatis. Selama kegiatan belajar, mari bersama-sama kita selalu jaga suasana lingkungan belajar yang nyaman. Mari kita tinjau kembali. Menurut Pradopo menyatakan bahwa puisi itu mengekspresikan pemikiran yang membangkitkan perasaan, yang merangsang imajinasi panca indera dalam susunan yang berirama. Di sisi lain, puisi merupakan karya seni kompleks yang diciptakan dengan berbagai unsur bahasa dan estetika yang saling melengkapi, sehingga puisi membentuk makna yang saling bertautan. Kedua referensi dari definisi puisi di atas menitik beratkan pada pengungkapan perasaan dan pemikiran melalui penginderaan ke dalam bentuk unsur bahasa yang berirama dan kaya makna. Sebagai permisalan, ketika kita melihat keindahan suatu bunga, akan muncul perasaan takjub dan pemikiran bahwa bunga merupakan suatu bentuk kebesaran dan kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. Perasaan dan pemikiran tersebut akan memicu seseorang untuk mengungkapkannya ke dalam bentuk puisi sebagai berikut. Keindahan bunga, terpahat kebesaranmu, cantik berseri, tanda kuasamu. Takjub hati mengalir dalam pikiranku, syukur akan keagungan dan kuasamu. Berdasarkan cuplikan bait puisi tersebut, kita dapat mengetahui makna yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya, yaitu tentang pengagungan terhadap keindahan alam dan pengakuan akan kebesaran dan kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. Puisi tersebut juga mencerminkan rasa takjub dan syukur atas keagungan penciptaan yang memicu refleksi dan perenungan atas kebesaran Tuhan yang Maha Esa dalam segala hal melalui keindahan bunga yang bersemi. Begitulah puisi tercipta dengan memadukan unsur-unsur bahasa yang berirama dan kaya akan makna. Lalu, menurut kalian, cuplikan bait puisi tersebut termasuk ke dalam puisi diafan ataukah puisi prismatis? Sebelum kita membahasnya lebih lanjut, mari kita lakukan asesmen awal berikut. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan pernyataan bahwa puisi merangsang imajinasi panca indera? A. Puisi merupakan media
yang hanya berfokus pada pengalaman visual. B. Puisi mengaktifkan berbagai indera untuk membayangkan dan merasakan pengalaman yang disampaikan. C. Puisi hanya mengandalkan pengalaman pendengaran untuk menciptakan efek yang diinginkan. D. Puisi tidak memiliki keterkaitan dengan pengalaman sensorik manusia. Benar sekali, jawabannya adalah B, yaitu puisi mengaktifkan berbagai indera manusia untuk membayangkan dan merasakan pengalaman yang disampaikan. Nomor 2. Apa yang menjadi fokus dari karya seni puisi menurut definisi yang disajikan? A. Puisi cenderung mengabaikan penggunaan unsur-unsur bahasa yang kaya. B. Puisi hanya menitik beratkan pada penyampaian perasaan tanpa memperhatikan estetika. C. Puisi menciptakan makna yang kompleks melalui penggunaan berbagai unsur bahasa dan estetika. D. Puisi hanya berfungsi sebagai hiburan tanpa memiliki kedalaman makna. Ya, benar sekali. Jawabannya C. Puisi menciptakan makna yang kompleks melalui penggunaan berbagai unsur bahasa dan estetika. Ditinjau dari segi arti atau maknanya, puisi dibagi menjadi dua, yaitu puisi diafan dan puisi prismatis. Puisi diafan adalah puisi yang kata-katanya sangat terbuka, tidak mengandung pelambang-pelambang atau kiasan-kiasan. Sementara itu, puisi prismatis adalah puisi-puisi yang berisi pelambang-pelambang atau kiasan. Berdasarkan penjelasan tersebut, kita dapat memahami bahwa puisi diafan menonjolkan kejelasan dan kelugasan dalam penggunaan kata-kata tanpa banyak menggunakan pelambang atau kiasan. Ini memungkinkan pembaca untuk langsung memahami pesan yang disampaikan tanpa harus menerjemahkan simbol atau kiasan. Perbandingan puisi diafan dan puisi prismatis. Puisi diafan memiliki penggunaan bahasa yang sederhana, lugas, dan cenderung denotatif. Sementara dalam puisi prismatis, penggunaan bahasa lebih kompleks, kias, dan cenderung konotatif. Dalam puisi diafan, pesan atau makna yang disampaikan juga secara langsung atau tersurat dan mudah untuk dipahami. Sementara pesan dalam puisi prismatis disampaikan secara tidak langsung atau tersirat dan menimbulkan penafsiran yang beragam.
Mari kita cermati kutipan puisi berikut. Puisi 1 dengan judul Pagi yang Cerah. Pagi datang dengan embun segar, sinarnya menyapa dengan hangat. Langit biru membentang tak berbatas, menyambut hari yang penuh harap. Puisi ini merupakan contoh dari puisi Dyavan karena menggunakan bahasa yang sederhana dan langsung. Makna dari setiap baris puisi ini jelas dan mudah dimengerti tanpa banyak penggunaan pelambang-pelambang atau kiasan. Gambaran tentang pagi yang cerah disampaikan secara langsung tanpa harus ditafsirkan lebih dalam. Puisi 2 dengan judul Hujan di Pagi Hari. Bulir-bulir air menyapa tanah rindu, seperti air mata langit yang kehilangan senyum. Daun-daun bergemuruh menyambut datangnya pagi yang menangis dalam senyap. Puisi ini merupakan contoh dari puisi prismatis karena menggunakan banyak pelambang dan kiasan untuk mendalamkan makna. Hujan pagi di sini tidak hanya menjadi deskripsi fisik tentang turunnya air, tetapi juga menjadi simbol dari kesedihan atau kerinduan. Pembaca diundang untuk menafsirkan makna yang lebih dalam dari setiap baris, seperti interpretasi tentang air mata langit yang mengisyaratkan tentang kesedihan alam. Mari kita cari tahu, perhatikan kutipan puisi berikut. Puisi A. Ibu, tanganmu lembut membelai, senyummu hangat mengusir dingin, kasihmu tak terhingga, tiada terbatas. Dalam hati engkaulah yang utama. Puisi B. Ibu adalah purnama di malam gelap, penerang dengan sinar yang lembut. Pelukannya adalah rumah, diamnya adalah cerita kehidupan. Menurut kalian, manakah yang termasuk puisi prismatis dan manakah yang termasuk puisi Dyavan? Ya, tepat sekali. Puisi B merupakan puisi prismatis karena melalui puisi ini pembaca diajak untuk menafsirkan makna tentang sang ibu sebagai sosok yang memberikan tuntunan, kehangatan atau kasih sayang, perlindungan dan kebijaksanaan dalam menghadapi perjalanan kehidupan. Gaya bahasa metafora, ibu adalah purnama di malam gelap, menggambarkan kehadiran ibu sebagai sumber cahaya yang menuntun kehidupan yang penuh tantangan. Penggambaran pelukan ibu adalah rumah, menciptakan citra kenyamanan dan keamanan karena anak merasa dilindungi dan diterima di sisi ibu. Kemudian diamnya adalah cerita kehidupan, menunjukkan bahwa sosok ibu memiliki kebijaksanaan, pengalaman dan pemahaman yang mendalam tentang kehidupan. Sementara dalam puisi A merupakan puisi Dyavan karena puisi tersebut menciptakan gambaran yang jelas dan langsung tentang ibu. Setiap lirik menyampaikan penghargaan dan rasa cinta kepada ibu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Selain itu, juga langsung menyampaikan pesan tentang kelembutan, kehangatan, dan kasih sayang ibu.
Menurut kalian, bagaimana penginderaan, perasaan, dan pemikiran yang disampaikan sang penyair dalam puisi tersebut? Melalui puisi tersebut, penyair menampilkan penginderaan penglihatan. Penyair melukiskan gambaran tangan ibu yang lembut dan senyum hangatnya untuk menyampaikan kasih sayang ibu. Perasaan yang diungkapkan penyair adalah rasa kasih sayang. Perasaan kasih sayang tergambar dari perasaan kehangatan, perlindungan, dan cinta yang tak terbatas terhadap sosok ibu. Pemikiran yang diungkapkan oleh penyair tentang kehadiran ibu. Penyair menafsirkan peran dan arti ibu dalam kehidupannya dengan menyatakan bahwa di dalam hatinya ibu adalah segalanya. Hal ini menunjukkan pemikiran menyeluruh tentang hubungan antara ibu dan anak, serta peran ibu dalam kehidupan seseorang. Nah, tentunya sekarang kalian semakin tahu tentang perbandingan antara puisi Dyavan dan puisi prismatis. Mari kita lakukan umpan balik kegiatan belajar berikut agar kalian lebih memahaminya lagi. Umpan balik kegiatan belajar. Cermati lagi puisi berikut. Puisi B. Ibu adalah purnama di malam gelap, penerang dengan sinar yang lembut. Pelukannya adalah rumah, diamnya adalah cerita kehidupan. Kerjakanlah umpan balik kegiatan belajar berikut. 1. Menurut kalian, bagaimanakah penginderaan perasaan dan pemikiran yang disampaikan sang penyair dalam puisi tersebut? 2. Cobalah untuk mengembangkan atau melanjutkan puisi tersebut ke dalam 1 atau 2 bait lagi. Kemudian berikan pembahasan kalian terhadap bait lanjutan tersebut. 3. Konsultasikan hasil kerja kalian dengan guru mata pelajaran untuk mendapatkan lebih banyak arahan dan apresiasi terhadap proses belajar mandiri kalian. Selamat mencoba! Terima kasih telah menyimak video pembelajaran membandingkan puisi Dyavan dan puisi prismatis. Semoga dapat memberikan pemahaman yang mendalam bagi kalian. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa dalam video pembelajaran berikutnya.